Bersama saya pentingnya menjadi dewasa. Saudara mau menjadi dewasa, bilang amin. Amin. Haleluya. Saya ingin supaya kita sama-sama memahami satu hal begini. Ada orang yang ekstrim menjadi pelaku, tapi tidak tertarik menjadi pendengar. Tapi ada juga orang pendengar, ekstrim mendengar, tapi tidak tertarik menjadi pelaku. Kedua-duanya adalah ekstrim, artinya dua-duanya salah. Saudara tidak bisa mengerti tanpa mendengar. Amin. Saudara tidak bisa melakukan sesuatu sebelum kendaraan dioperasi. Ada buku ya. Buku apa itu? Manual guide. Hah? Manual guide. Ya, manual. Buku manual itu artinya buku yang menerangkan tentang operasional dari kendaraan, supaya jangan waktu kita mengoperasikan kendaraan di tempat di mana isi bahan bakar, saudara isi air radiator, berarti operasionalnya salah ya. Jadi antara mengetahui dan mengerti serta melakukan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Saudara melakukan tanpa mengerti, apa akibatnya? Orang melakukan tanpa mengerti, akibatnya adalah salah melakukan. Dan orang melakukan tanpa mengerti, orang mengerti tanpa mendengar, akhirnya Salah pengertian. salah paham atau salah pengertian. Jadi kalau orang melakukan tanpa pengertian bisa salah lakukan. salah operasional atau salah melakukan. Dan orang yang mengerti tanpa mendengar maka bisa Salah pemahaman. salah paham. Itu sebabnya saudara-saudara, walaupun tidak terlalu populer, beda dengan KKR, banyak sekali orang tidak populer pengajaran atau istilahnya pemulihan atau yang namanya makanan rohani yang diberikan tidak populer memang, tapi saya yakin kalau dari segi kualitas kita tidak sedang menghambur benih di tepi jalan, tapi kita sedang menanam benih di tanah yang baik. Dan hasilnya pasti minimal 30 kali lipat ya. Hasilnya minimal 30, ada yang 60, ada yang 100. Jadi mendengar itu adalah awal daripada mengerti. Mengerti adalah awal daripada melakukan. Tapi bagaimana mengerti kalau kita tidak diberitahu? Kita harus diberitahu. Nah, saya ingin sebelum lanjut kita lihat dulu Hosea 4 ayat 6. Sedikit kita keluar konteks. Tolong dibaca. Heri bisa baca? Ya, Heri saya baca. Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau bahasa Inggris ada tulis bahasa Inggris. Ada tulisannya. My people I destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I also will forget thy children. Yes, my people perish atau destroyed because lack of knowledge. Jadi kalau ada orang bilang begini, untuk apa belajar? Yang penting melakukan. Saudara jangan marah dengan orang itu karena dia tidak mengerti ayat ini. Bahwa orang tidak bisa mengerti tanpa pengetahuan. Amin.
Dan orang yang punya pengertian tanpa pengetahuan bisanya salah paham. Dan kalau salah paham, salah operasional. Dan kalau salah operasional, itulah awal cikal bakal ajaran sesat. Perhatikannya, ini penting sekali. Kemudian kalau begitu kita butuh pengetahuan, ya kan? Kita butuh pengetahuan dari jawatan pelayan yang ada di Efesus 4. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada pengajar, gembala, ada pengajar. Memang pengajar tidak terlalu populer, tapi mari kita lihat dulu di Yeremia 3:15. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ya, mereka akan feed you dengan apa? Pengetahuan, Knowledge and understanding. Saudara tidak bisa understand kalau saudara tidak punya knowledge. Jadi supaya jangan orang sembarang bicara, untuk apa belajar, untuk apa tahu. Saudara, ini ayatnya. Kita tidak mungkin mengerti sebelum kita mengetahui. Dan kalau kita mengetahui, harus ada orang yang memberitahu bagi kita, ya kan? Nah, kalau kita lihat Matius 13, masih pendahuluan ini, Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara sekarang mesti cabut itu pemahaman tentang yang paling penting melakukan. Amin. Karena orang yang tidak mengerti tidak mungkin melakukan dengan tepat. Jadi melakukan, mengerti dan tadi awalnya sebelum melakukan harus sebelum mengerti harus mendengar. Tiga itu. Jadi di ayat ini ada 3. Bahasa Inggris coba lihat supaya atau orang belajar bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia ada. Matius 13 ayat 23 tadi ada 3 di situ. Adalah yang pertama, ayo dari standby terus ya, jangan kemana-mana ya. Yang pertama adalah mendengar, ears pakai S ya. Yes. Artinya di present tense, artinya selalu berulang-ulang. Habis mendengar adalah understand ya. Ini penting supaya jangan salah paham, karena orang-orang menganggap apa itu dengar-dengar. Yang penting melakukan. Oke, lalu sudah itu. Bears fruit. Ya, bears berbuah ya. Bears fruit. Orang tidak mungkin berbuah kalau dia tidak mendengar. Amen. Kemudian atau dia lack of knowledge, atau apalagi dia tidak lack of understanding katanya tidak mengerti. Halo, gereja adalah rumah Allah. Di sana Tuhan menempatkan orang yang bukan sekedar memimpin secara liturgi, tetapi Tuhan tempatkan supaya kita diberi makan 3 poin ini. Kita mengetahui, kita mengerti, dan kita melakukan. Awalnya adalah mendengar. Kalau dikaitkan dengan membaca, merenungkan, menulis, atau apa, itu satu paket. Yang mendengar sudah satu paket. Karena orang membaca, orang mendengar, dia lebih mudah membaca. Dan tapi ada orang suka membaca, tidak suka mendengar. Oke, sampai di sini masih ada satu lagi, Yakobus 1. Sebab begini, ada gejala-gejala orang. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Mana yang berat? Melakukan firman atau mendengar firman? Melakukan firman. Mendengar.
Oke. Jadi ketika ini sudah disampaikan di tempat lain, bahwa yang paling berat adalah melakukan berat memang. Tapi DP berat pertama artinya begini, kalau kita mendengar baik maka melakukan ringan. Tapi kalau kita melakukannya berat berarti ada masalah pada pendengaran. Jadi dua-dua benar. Tapi intinya penyebab mengapa melakukan berat karena mendengarnya bermasalah. Mari kita lihat ada ayat yang saya akan keluar konteks sampai Tuhan bawa kita ke poin itu. Sudah di sini ada ayatnya. Yakobus 1:19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Oke. Apa cepat apa? Cepat. Pakai bahasa Inggrisnya apa? Cepat mendengar. Cepat mendengar artinya respon mendengar itu quick in hearing. Quick in hearing. Ya, quick. Ada swift, ada quick. Swift. Quick, pakai quick. Quick in Hearing. Ini konteksnya adalah firman ya. Konteksnya adalah firman. Jadi mendengar itu adalah bagian mendengar adalah bagian kita, mengerti adalah bagian Roh Kudus. Jadi kalau saudara setia mendengar, Roh Kudus akan menolong. Amin. Karena kita tidak bisa mengerti Tuhan tanpa Roh Kudus. Orang mendengar, setia mendengar, maka mengerti, bagian mengertinya adalah bagian Roh Kudus. Karena kita buka hati. Jadi saya saudara-saudara ingatkan, kita praise and worship itu adalah bagian dari Roh Kudus. Kita penyembahan itu adalah tanda kita surrender. Kita berserah pada Roh Kudus. Di situ Roh Kudus akan melunakkan, melembutkan, menggemburkan hati kita waktu kita dengar firman. Nah, pada waktu kita hancur hati saat praise and worship, itu mudah firman yang masuk. Karena persoalan pertama untuk firman tertanam dan bertumbuh adalah masalah hati. Bukan masalah yang lain, masalah hati. Karena hati itu diibaratkan seperti apa? Tanah di tepi jalan, seperti tanah berbatu, tanah bersemak, dan tanah yang baik. Jadi mengerti firman dimulai dengan mendengar. Tapi mendengar itu persoalannya adalah persoalan hati. Saya sedikit isi ini supaya saudara tangkap. Kalau saudara bergairah, bersemangat, praise and worship, sisakan tenaga untuk dengar firman. Ya, sebab waktu dengar firman ada orang mengantuk. Karena dia suka habis lebih tenaga di pujian dan penyembahan. Bukan berarti kita pujian penyembahan tahan-tahan. Sebab saya sendiri perhatikan, saya baru puasa 1 jam, tapi waktu praise and worship disuruh berdiri, saya pun berdiri. Karena waktu kita praise and worship, kita merespon pada Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara disuruh berdiri tidak berdiri, artinya sudah anggap praise and worship itu biasa-biasa saja. Padahal poin kita adalah firman, menjadi dewasa oleh firman dan Roh Kudus, menjadi dewasa oleh firman dan Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa abaikan praise and worship. Jangan juga terbalik, praise and worship kita all out, tapi dalam dengan firman kita all in, apa istilahnya? Yang lawan dari all out. Jadi ada orang ekstrim bergairah praise and worship, tetapi ogah ketika mendengarkan firman. Nah, ini harus dirapi-rapikan di hidup saya dan saudara. Oke, pentingnya menjadi dewasa, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11-16 saya ingin tunjukkan poin-poin secara garis besar. Jadi dewasa itu ke arah mana, atau alat ukurnya yang sederhana seperti apa. Efesus 4 ayat 11-16. Kita pindah-pindah tempat dan saya mau pakai ruangan ini. Efesus 4
ayat 11 sampai 16. Katakanlah patron yang namanya kedewasaannya. Ya, Efesus 4 ayat 11 mulai. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai. Perhatikan, sampai kita semua satu mencapai kesatuan iman. Ya, kesatuan iman. 2. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 2. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. 3. Kedewasaan penuh. Berarti ada kedewasaan yang belum penuh. Ini gambar besarnya ya. Terus, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. tumbuh sesuai tumbuh sesuai kepenuhan ya. Sesuai dengan sesuai kepenuhan Kristus. 14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bukan anak-anak. Bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ada poin-poin itu cabang-cabangnya, tapi kita ambil poin utama. Lanjut. Rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Teguh berpegang, saya punya bahasa di sini. Teguh berpegang pada kebenaran ya. Nomor berapa? 6. Kalau yang nomor 5 angin pengajaran. Berupa angin pengajaran. Lanjut. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 7. Terakhir. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tumbuh, ada kata arah gitu. Ke arah Kristus. Saudara tenang saja. Sudah boleh. Saya yakin karena ini benih firman adalah benih kerajaan Allah. Lambat atau cepat, katakan lambat atau cepat, benihnya akan bertumbuh. Ya, saya yakin sekali karena perjuangan kita ini adalah di alam roh. Kita sudah bergumul untuk perubahan mindset, ya. Haleluya. Haleluya. Kita lanjut. Pentingnya menjadi dewasa, kita perlu tahu bahwa ada level yang di Alkitab tulis. Jadi saudara, pengetahuan itu penting ya. Mengetahui itu penting. Jangan sampai saudara memahami secara tidak proporsional dan menganggap pengetahuan itu ilmu itu tidak penting. Karena saya ingatkan, firman itu saya sudah pernah ajar. Firman ada 3 namanya. Apa namanya? Yang pertama
Firman itu logos, rema, ada grapo. Grapo itu gimana? 2 Timotius 3 ayat 16. Baru ada logos. Logos ini yang ilmunya Yohanes 1 ayat 1. Kemudian ada yang rema. Rema itu Roma 10 ayat 17. Jadi firman itu bukan hanya rema. Kalau orang tekan rema, baik. Tapi rema bisa salah kalau logosnya tidak tepat. Ya. Logosnya, ilmunya bisa benar, tapi dia bisa baik ilmunya, tapi dia bisa salah kalau dia bertentangan dengan yang tertulis. Karena grapo ini tulisan. Kemudian logos itu adalah pengetahuannya, tapi rema adalah penerapannya. Jadi grapo, apalagi logos dan rema. Orang berputar-putar, yang penting itu apa kata Tuhan. Betul, tapi kalau dia berlawanan dengan firman tertulis, ya, firman tertulis itu masalah. Karena orang bisa pakai atas nama Tuhan baca Alkitab, tapi kalau dia tidak tahu logosnya, apalagi yang tertulis dia tidak tahu, dia pakai sembarang kitab atau sembarang tulisan. Jangan lupa bahwa Alkitab yang benar hanya ada 66 kitab. Di luar itu bukan firman. Apalagi di luar kitab Alkitab, bukan. Tidak boleh dikombin. Karena hanya ada satu kebenaran. Katakan amin. Jadi kalau firman saudara dengar, perhatikan ini saya belajarnya dari grapo. Grapo ini menyangkut tulisan Yunani Ibrani. Logos itu menyangkut pemahamannya, pengertiannya. Saudara, Kristus itu Tuhan dan Dia Allah, kenapa? Pemahamannya. Kemudian rema adalah firman, ya, penerapannya. Orang menerapkan tanpa dasar yang jelas, itu yang akan membuat banyak orang miss. Jadi saya dan saudara harus bersyukur kalau Tuhan percayakan gereja kita ada karunia yang bisa dipakai untuk membuat kita memahami 3 ini. Karena ini adalah dasar, katakan dasar. Tanpa dasar ini, sebab ada banyak orang sudah bergerak dalam dunia roh, tapi mereka tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Dan itu bermasalah. Sebab ada orang sampai mau ibadah pun masih tanya, Roh Kudus, saya mau bertanya, apakah saya harus ibadah hari ini? Rohani sekali Tuhan, tapi itu benar salah. Salah, karena Alkitab tertulis sudah bilang ibadah mengandung janji. Kamu harus beribadah. Perlu tanya lagi? Tidak perlu tanya. Tapi kalau bertanya, Tuhan, saya harus ke situ enggak? Tidak boleh. Karena kita tidak tahu di situ ada. Tapi kalau ke gereja kita sendiri, kita tidak perlu tanya. Halo. Jadi kalau saya ketemu orang yang bertanya, Tuhan, apakah besok saya harus ibadah? Dan Roh Kudus jawab, tidak perlu. Maka saya yakin ini adalah ajaran salah. Kita fix di situ, ya, bahwa suara roh tidak mungkin bertentangan dengan logos. Tidak mungkin. Karena roh itu ada berapa? Roh manusia, roh setan, dan roh Allah. Dan ketiganya cuma bisa dibedakan kalau kita punya kematangan. Kita punya pendengaran yang baik, pemahaman yang baik. Oke, saya ingin tunjukkan bahwa di Alkitab, minta maaf, ini adalah cerminan untuk saudara yang mendengar ini. Ya bersyukur kita yang Tuhan tentukan mendengar. Ada orang bilang begini, saudara, kalau saya ikut lagi gembala punya satu, karena pasti juga gembala posting di itu. Nah, orang begini orang curang, cuma mau enaknya, tidak mau harganya, tidak mau duduknya, begitu. Kan kalau kita datang ke sini kita bayar harga, waktu, tenaga, uang, dan lain-lain, perhatian, konsentrasi. Saya juga bayar harga. Nah, kalau kita bayar, sesuatu yang kita bayar itu pasti akan berlaku hukumnya. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Nah, saya ingin lihat atau lihatkan
Bantu saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Alkitab ada 7 kata anak yang berbeda-beda, dan 8-nya adalah anak dewasa. Tapi di Alkitab ada 7 kata anak yang berbeda-beda, tapi bukan anak dewasa. Yang pertama adalah, sudah tahu semuanya, nanti ayatnya saudara nomor 1. Yang pertama adalah teknon. Di mana ayatnya? Yohanes 1, baca ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini anak yang artinya bayi. Ini bayi ya. Kemudian Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amen. Anak-anak Terang. tapi masih Baik. baik. Oke, yang kedua, ini ayatnya banyak tapi tidak cukup waktunya mungkin. Yang kedua, supaya saya bisa mengidentifikasi diri saya sendiri. Haleluya. 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 Mari kita lihat Galatia 4 ayat 1 dan 3. Ini poin yang akan saya bahas. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, Ya. sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ya. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Terima kasih. Jadi yang kedua, anak yang di dalam Alkitab yang ditunjukkan di sini adalah kalau teknologi baru lahir. Kalau itu sudah lahir, sudah mungkin balita atau balita, tapi belum akil balik. Belum akil balik artinya dia memiliki hak yang sama kalau warisan, tapi belum bisa menggunakan warisannya. Bisa paham? Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara ada di posisi ini sudah anak seperti teknon, tapi karena dia belum akil balik, belum grow up, maka waktu ada warisan itu tidak bisa dapat karena dia belum bisa mengoperasikannya. Itu yang disebut dengan nepios. Ciri-cirinya itu 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, kata kanak-kanak di situ menuju kepada kata nepios. Nepios itu gampang untuk cari tahu dia punya ciri-ciri. 3 yang dia punya ciri-ciri. Yaitu bagaimana dia apa tadi? Bagaimana dia berpikir? Bagaimana dia merasa? Baru bagaimana dia berkata-kata. Jadi ukuran yang digunakan untuk nepios ini belum akil balik. Cara berpikirnya, ulangi cara berpikirnya. Sama-sama cara berpikirnya. Cara merasa. Dan cara berkata-kata. Saudara mau jadi dewasa? Amin. Atasi 3 area ini. Walaupun hati ini kadang-kadang kan kalau saudara
dapat perintah sesuatu dari pemimpinmu, kau melakukan, tapi hati nuranimu bagaimana? Hati nuranimu bilang apa? Tidak. Tidak. Tapi kau lakukan. Nah, itu adalah satu posisi dari kehidupan yang perlu kita restorasi, transformasi. Isinya apa tadi? Dia pikiran. Pikiran itu yang lebih dulu disebut apa ya? Kata-kata. Kata-kata. Ya. Cara berkata. Yang kedua, Merasa. cara merasa. Yang ketiga, cara berpikir. Tingkat kedewasaan kita akan mengubah apa yang kita katakan. Kadang kita tidak setuju, tapi kita tetap berkata-kata dengan bahasa orang dewasa, bahasa orang yang matang. Jadi kalau ada orang selalu suka berveto, berarti itu ukuran. Dan suka komplain, kalau komplain dalam pengertian tujuan konstruktif itu baik. Tapi kalau cuma sekedar berkata, kata dalam bahasa Yunani, kata Yunani ini kata laleo. Laleo itu sekedar berkata tanpa arah. Laleo atau maaf, kalau terjemah ada yang paham sama. Namun sekedar berkata itu kata laleo, ya. Laleo artinya seperti burung beo, bicara tanpa arah, laleo. Ya. Dan berkata-kata ini tanpa tujuan atau sekedar, apalagi ngomel. Halo, mau jadi dewasa? Amin. Mau jadi dewasa, bilang amin. Amin. Kita harus berusaha, walaupun ini di sisi kita tidak bisa kalau tanpa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan menolong kita, katakan menolong kita. Menolong kita. Untuk apa? Di area berkata-kata ini kita bertambah, bertumbuh menjadi dewasa. Haleluya. Haleluya. Kemudian di area merasa, ini seringkali kita menyembunyikan perasaan, rasa tidak suka, like or dislike. Walaupun sudah bilang iya, tapi tidak suka. Nah, ini harus kita perbaiki, karena katakan sama saya, hati nurani saya sudah lahir baru. Dan hati nurani saudara tidak setuju dengan sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani. Dan hati nurani akan selalu bicara. Halo, kalau saya melawan sesuatu, saya punya hati nurani bicara. Tapi hati nurani kita, kalau kita lawan, lama-lama hati nurani kita akan berhenti beroperasi. Hati nurani apa? Berhenti beroperasi, karena kita selalu melawan dia. Dan kalau itu terjadi, maka itu terjadi stuck. Dan kita akan sulit bertumbuh kalau kita selalu melawan kata hati kita. Karena kata hati orang lahir baru sudah, kata hati orang sudah lahir baru sudah baru. Dan baru artinya dia begini dari Kristus. Apa yang Kristus mau ada pada dia. Jadi kalau dia protes terhadap tindakan kita yang tidak sesuai, maka kita tidak boleh melawan dia. Karena Roh Kudus bekerja melalui hati nurani. Jadi kalau ini laleo, hati-hati saudara-saudara, sembarang bicara itu berbahaya. Sekarang orang kalau salah bicara terus posting di YouTube bisa ditangkap oleh baris krim karena salah bicara. Yang kedua adalah Romeo. Dan yang tiga logisomai. Kata logi ini ada hubungan dengan kata logos. Logi, logos, dan logika itu ada hubungan. Jadi ukuran kedewasaan seorang, salah satu dari apa yang kita baca di sini adalah berkata, merasa, berpikir. Mari kita bersama-sama
berjuang di area ini. Amin. Katakan amin. Amin. Yang kita mari kita berjuang. Mari kita berjuang. Supaya apa? Kata di 1 Korintus 13 ayat 11, berkata-kata yang seperti kanak-kanak harus apa? Ditinggalkan. Ditinggalkan. Harus tinggalkan yang ini. Cara bicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak. Contoh merasa seperti kanak-kanak, selalu merasa jadi korban, selalu merasa disolimi, selalu merasa ditekan. Padahal tidak semua keadaan itu menekan kita. Tadi perasaan kita bisa setting diri kita sendiri dalam keadaan tertekan. Padahal belum tentu sudah sedang ditekan. Setuju dengan saya? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang keberapa? Ketiga. Supaya saudara dan saya bisa tahu bahwa di Alkitab ternyata ada banyak sekali posisi yang belum dewasa itu dicatat oleh kita. Dan yang ketiga adalah Repos. 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Udah lama saya. Menyanyi satu lagu dulu, baru berarti di WC. Mari ternyanyi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mohon maaf saudara ya. Oke, Repos ini sudah lahir. Kalau Nabios ini dia masih pertahankan cara bicaranya Mbak Beto. Sekarang orang bicara tidak hanya pakai bibir. Seperti apa? Jempol, jari. Bicara dengan jempol. Di mana? Dia bisa. Mereka tidak mau tinggalkan cara berkata yang seperti cara berkata seperti kanak-kanak ya. Saya kasih contoh. Satu waktu ada seorang bapak punya anak. Dia kalau mau buang air kecil, dia bilang kita mau menyanyi. Setiap kali mau buang air kecil dia bilang menyanyi. Tapi satu kali dia pergi ke opanya. Tengah malam mau dia panggil opa, kita rasa menyanyi opa. Opa ini nak mengerti ini anak dewasa. Opa bilang, oh kalau begitu mana menyanyi di opa bukannya. Nah, sudah tahu kejadian selanjutnya. Haleluya. Halo, fokus di firman-Nya, fokus di firman. Karena saya ingin saudara begini, walaupun hanya 1-2, saya sudah berkali-kali mengajak hanya 1-2 orang, paling tinggi 5 orang. Tapi saya yakin benih ini karena benih kerajaan Allah seperti biji sesawi, satu saat akan seperti pohon yang besar. Amin. Ada waktu saudara ya, akan tidak karena hasilnya sudah pasti. Karena pengharapan kita adalah karena kita memiliki benih Kristus dan benih itu potensial grow. Oke, lanjut. Ini yang Repos, dia punya kesukaan banyak berorientasi pada apa? Susu terus. Susu baik, betul. Tapi susu terus itu yang masalah. Contoh, ajaran tentang Ibrani pasal 6 ayat 1. Ibrani pasal 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus,
dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ya, oke. Jadi biasa kalau saudara berdebat tentang Tritunggal, 10 tahun tetap masih di Tritunggal, harusnya kita sudah keluar dari situ. Sudah keluar, sudah fix, sudah selesai dengan Tritunggal. Sudah selesai dengan ajaran tentang pembaptisan. Tidak lagi berdebat. Pokoknya bagi saya fix baptis itu salah. Orang diskusi ini, diskusi itu, bagi saya sudah selesai. Ya. Jadi saudara jangan tinggal di ajaran asas-asas pertama, asas-asas awal, asas dasar, dan kemudian tidak press on. Katakan press on. Tidak press on to maturity. Jadi kalau tidak press on to maturity, maka saudara akan tinggal pada status yang namanya brevos. Ini brevos ini mirip dengan bahasa orang Manado. Brevos yang kremos. Ya. Brevos adalah orang-orang yang hanya suka firman susu. Itu ada kesamaannya ya. Firman susu yang keberapa? Keempat. Ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk saya dan saudara bercermin pada pola ini. Karena pertumbuhan harus ada alat ukur. Ya? Katakan apa? Alat ukur. Alat ukur itu paling tidak setelah kita tahu, kita bisa saya sudah tidak seperti itu. Puji Tuhan. Saya sudah grow, saudara akan bermerasa begini. Kenapa kita bisa seperti ini? Dulu kita tidak bisa. Amen. Itu pertumbuhan. Amen. Dulu kita marah, tapi sekarang kok tidak? Itu pertumbuhan. Amen. Halo. Dulu kita cepat tersinggung, sekarang tidak lagi. Itu pertumbuhan. Amen. Bukan cuma dulu mobil sekarang kaya, itu pertumbuhan. Bukan itu hitungan lahiriah, tapi spiritualnya adalah dulu kita mudah kecewa, sekarang tidak lagi. Itu pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Nah semuanya, karena pertumbuhan itu harus ada yang berubah. Harus ada yang berubah. Berubah itu artinya kalau seperti tanaman waktu dulu masih SMP SD, tanaman bunga, orang taruh sentimeter, orang tanam di situ, kemudian orang lihat dia punya puncak, 3 hari 1 minggu kemudian kita lihat ujungnya sudah apa? Ujungnya sudah bertambah. Itu tanda-tanda pertumbuhan. Bukan tanda pertumbuhan. Tanda-tanda kehidupan ada. Lagi. Tanda-tanda kehidupan ada pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan atau perubahan itu bukan kehidupan. Karena semua makhluk hidup pasti berubah. Ya, semua makhluk hidup pasti berubah dan pasti bertumbuh. Oke, yang keempat. Ini mungkin sudah pernah dengar. 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Yang agak keras kan semuanya ada di belakang. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kamu hidup secara manusiawi sebenarnya sarkinos ini, masih ingat kata tubuh ada 2 kata? Halo, kata tubuh ada 2 kata, yaitu tubuh. Masih ingat? Kalau jangan lupa, tubuh adalah ya soma, daging maksud saya ya. Soma dan saks. Ini apa yang disebut dengan saks itu ini sarkinos, artinya sudah lahir baru tapi hidup dengan bukan tubuh daging biasa, ini kedagingan atau duniawi kedagingan. Jadi sarkinos ini 1 Korintus 3 ayat 3 ayat yang bagian terakhir itu. Coba baca lagi bagian terakhir. Kamu hidup secara manusiawi. Ya,
secara manusiawi. Manusiawi itu menunjuk pada sarx ini atau daging. Saudara, apa definisi daging? Sudah ingat, definisi daging adalah daging, bukan daging rage. Daging adalah kedagingan adalah pikiran yang belum ditransformasi. Apakah bisa dirubah? Bisa ditransformasi? Bisa. Yang mentransformasi adalah firman dan Roh Kudus. Jadi kedagingan itu tidak bisa kita ubah tanpa firman dan Roh Kudus. Semakin banyak dengar firman, semakin kita berpotensi diubahkan. Amin. Nah, waktu kita diubahkan, kita keluar dari level ini sarkinos atau manusia kedagingan. Semua kita masih memiliki jiwa, bro. Ya. Ada sarks itu, ada jiwa. Dan puji Tuhan, kita semua sedang press untuk maturity dan kita sedang mengalami transformasi. Katakan transformasi. Transformasi. Ya, yang kelima adalah baca ayatnya 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi artinya yang tidak mau bertumbuh dengan firman dan Roh Kudus, dia stuck di manusia duniawi. Manusia duniawi adalah tidak mampu memahami hal-hal supranatural. Kalau supranatural agak kurang pas. Hal-hal spiritual, misalnya begini, bagaimana kita terhubung dengan sorga, bagaimana open heaven itu terjadi, bagaimana transformasi jiwa, bagaimana roh didewasakan. Itu sulit sekali dimengerti karena manusia duniawi ini konteksnya adalah mereka tidak bersedia atau tidak bersedia ditransformasi oleh firman Roh Kudus, sehingga duniawi artinya mengikuti cara dunia, mengikuti pola dunia. Bagaimana dunia berpikir, begitu mereka berpikir. Padahal untuk dewasa kita tidak boleh serupa Dunia. Kita tidak boleh serupa dunia. Di mana ayatnya? Masih ingat? Tidak boleh serupa. Roma 12 ayat 2. Lihat, Roma 12. Ini orang-orang yang sudah lahir baru tapi hidup serupa dengan dunia. Saya mau kasih contoh serupa dunia itu gimana? Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan dunia. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ciri-ciri anak-anak adalah tidak mampu membedakan. Ciri anak-anak tidak mampu membedakan. Jadi nomor 1 ini anak-anak sampai Sunikos ini semua anak semuanya. Anak dalam arti anak kecil atau kanak-kanak lebih tepat. Kanak-kanak. Dan mereka punya hidup sudah lahir baru. Saya berharap kita semua bertumbuh di sini. Sudah lahir baru. Amin. Tapi pola pikir mereka, katakan mindset, pola pikir mereka serupa dengan dunia dan tidak serupa dengan Kristus. Kalau serupa dengan dunia itu bagaimana? Kontorannya, masa semua setiap hari di gereja? Masa terlalu waktu semua untuk Tuhan semua? Masa kontorannya? Itu bahasa-bahasa seperti saya pernah sharing dengan jemaat di sini. Kalau kita sedang beriman, kalau boleh kata tapi itu jangan dipakai. Tuhan hebat, tapi ya, Tuhan luar biasa, tapi maksudnya tapi yang kenyataan, tapi kita sakit, tapi ada masalah banyak. Beriman itu tanpa tapi, katakan beriman tanpa tapi. Halo, beriman tanpa tapi itu adalah akal kita yang bicara, karena kita referensinya kenyataan. Saudara, kenyataan bukanlah kebenaran. Karena kebenaran adalah firman.
Jangan lupa. Kenyataan bukan kebenaran, karena kebenaran adalah firman. Jadi kalau saudara pakai kenyataan sebagai kebenaran, orang juga lain begitu, itu bukan kebenaran, itu kenyataannya belum tentu sesuai kebenaran. Kebenarannya bukan, saudara jangan bangun ajaran, jangan bangun doktrin, jangan bangun teori berdasarkan kenyataan kasus, tapi bangun ajaran berdasarkan firman. Lagi bangun ajaran berdasarkan firman. Sebab kalau berdasarkan kenyataan atau realita, apalagi berdasarkan budaya, bertentangan sekali. Saya kasih contoh yang bertentangan. Saudara belum mampu, hampir orang semuanya mampu. Jika seorang mau mengikut aku dan minta izin pergi menguburkan dulu bapak dan ibunya, orang mati maksudnya, siapa yang bisa menolak orang mati di antara orang-orang lain? Kalau ada mati seluruh acara tutup, bukan? Setuju dengan saya? Karena itu pola dunia. Tapi kalau ada orang berani, enggak, kita tetap ibadah, itu orang bilang Sintia. Karena apa? Pola dunia tidak mudah dilawan kalau kita punya level di kerajaan Allah masih ada pada posisi suikos. Karena suikos sudah lahir baru, sudah jadi anak, dari bayi dia sudah susu, tapi dia sudah dengan firman. Tapi gaya berpikirnya atau mindsetnya, mana mindset di sini? Ini kan mindset Nebios, toh? Ini berpikir mindset. Nanti kita mau makan apa? Saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amen. Karena Allah kita Allah yang kaya. Nanti apa kata orang? Itu kata-kata orang Kristen duniawi. Tapi kita, apa kata Tuhan lebih penting daripada apa kata orang. Katakan amin. Di mata orang kita boleh seperti ini, seperti itu, tapi kita sendiri tahu kita di mata Tuhan seperti apa. Amin. Haleluya. Oke, saya kasih contoh. Serupa dunia itu bagaimana? Serupa dunia itu bagaimana? Mari kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-15. Masih ingat hikmat ada berapa? 4. Hikmat ada berapa? 4. Yaitu hikmat dari atas. Hikmat, ya. Hikmat dari dunia, hikmat dari setan, dan hikmat dari nafsu manusia. Oke, baca Yakobus 3. Yakobus berapa tadi? 3 ayat 15. Saya minta tolong dari supaya tidak lama. Karena lama. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia. Dari dunia. Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dari setan-setan. Ternyata paling bawah Setan-setan. Ya. Oke, ya. Perhatikan kata sudikos ini sama dengan kata ini. Akarnya. Kata punya akar dari sudikos. Sudikos artinya dunia, serupa dengan dunia. Dan kalau contoh kasus, kalau menggunakan hikmat, itu hikmat yang sebenarnya nomor 3 ya, terbalik ya. Nomor nafsu manusia itu adalah hikmat orang-orang yang sudah lahir baru, tetapi menggunakan sudikos, menggunakan hikmat yang datang dari nafsu manusia. Nah, nafsu manusia adalah yang penting bagi dia untung, misalnya, yang penting bagi dia sukses. Tapi yang penting bagi Tuhan adalah perkenanan. Tapi ini level, saudara. Saudara kuat atau tidak, levelmu akan menentukan. Saudara mau berkenan pada Tuhan dalam hal ibadah? Amin. Halo ya, mau berkenan pada Tuhan dalam hal ibadah? Amin. Lakukan ibadah dengan hormat dan takut. Amin. Sudah mau berkenan dalam hal mengerjakan keselamatan? Lakukan dengan takut dan gentar. Saudara mau memberi persembahan, lakukan dengan hormat. Yes, itu hikmat yang bukan dari dunia, setan-setan, nafsu manusia, tapi hikmat dari atas. Oke, yang keenam. Terima kasih bersama saya, bilang amin. Amin. Sabar ya, karena saya juga sabar.
saya memberi makan makanan rohani saudara, sekedar sharing saja ya. Saya mempersiapkan materi ini bukan tiba saat tiba akal. Saya mempersiapkannya berhari-hari. Kalau Rabu, Jumat ada anak rohani, hari Selasa, saya mempersiapkannya berhari-hari. Tidak tiba saat tiba akal. Jadi kalau saudara hargai ini, saudara sedang menghargai apa yang saya sedang kerjakan. Karena saya tidak copy paste, copas, tidak copy paste. Karena apa yang saya ajarkan, saya sendiri menggelutinya dan tidak muncul begitu saja. Sebab ada peran Roh Kudus di sini. Katakan amin. Kalau bukan karena Roh Kudus, saya mengajarnya kacau balau. Kacau balau artinya bertentangan satu dengan yang lain. Minggu lalu saya bilang begini, minggu saya bilang begitu, minggu depan saya juga sudah lupa. Tapi kalau faktor Roh Kudus ada, dan ini faktor Roh Kudus bukan terjadi karena otak, tapi karena penyerahan pada Tuhan. Jadi saya bayar harganya untuk mengajar atau memberi makan ini, bayar harga. Saudara mendengar juga kalau tidak bayar harga tidak dapat apa-apa. Karena apa yang murahan hasilnya juga murahan. Sekali lagi, apa yang murahan hasilnya juga murahan. Apa yang saudara anggap murah, saudara berminat mengambilnya yang murahan. Kalau murah kan barang mahal bisa jadi murah. Tapi yang bagi saudara murahan, saudara mau ambil? Tidak. Bagi saudara tidak penting. Tapi kalau saudara menghargai firman sebagai sesuatu yang berharga, sebagaimana saya menghargainya, akan diberkati menurut ukuran saudara. Ukuran yang kepakai mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Karena saya sendiri tidak bisa mengajar atau tidak bisa memberi makan daripada saudara kalau saya sendiri tidak makan. Amin. Kalau saya yang menuntut ketaatan dari orang-orang di bawah saya sendiri tidak taat pada orang-orang di atas saya, itu namanya drama. Katakan drama. Ulangi, katakan drama. Lanjutkan, jangan drama. Orang lain saudara tuntut mendengar, kalau saudara sendiri tidak mau mendengar. Gereja mengadakan seminar, saya duduk, saudara. Kalau yang bicaranya cuma S1, saya tetap duduk karena otoritasnya bukan pada saya. Saya harus mendengar dan saya bertanya. Saya ambil kesempatan bertanya, bukan saya mengkritik, tapi saya minta pendapatnya soal ini apa. Siapa tahu cocok, siapa tahu saya kurang. Karena kalau tidak mendengar, kita tidak bisa mengerti. Katakan kiri kanan, tidak mendengar, tidak mengerti. Dan orang kalau tidak mendengar bisa salah paham. Betul? Kalau saudara mendengar baik, saudara bisa mengerti. Kalau saudara mengerti, saudara bisa jadi pelaku yang baik. Orang tidak bisa jadi pelaku yang baik kalau mengertinya payah, atau apalagi mendengarnya payah. Jadi yang paling berat bukan melakukan, tetapi yang paling berat waktu saudara, saya ulangi, saudara waktu kerja di kantor, mana lebih berat, bekerja di kantor atau kuliah sepanjang dari SD sampai kuliah? Mana yang paling berat? Waktu sekolah, betul? Nanti setelah ilmunya kita kuasai, waktu kita kerja di kantor, kita sudah rasa ringan, betul? Dan kalau saudara kuliah juga asal-asalan jadi berat. Jadi beratnya di mana? Di belajar. Mendengar firman beratnya di mendengar, bukan di melakukan. Otomatis kalau saudara mendengar baik, mengerti, sudah pasti mudah melakukan. Amin. Katakan amin. Halo, kita lanjut. Yang keenam. Saudara masih bersama saya, bilang amin. Amin. Yang keenam, Ibrani 12 ayat 5. Ibrani 12 ayat 8. Ibrani 12 ayat 8. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, ada anak di sini? Ada. Kata anak yang pertama, kamu bukanlah. Saudara sudah tahu kata yang sering kita dengar, kata dewasa dalam bahasa Yunani adalah uios. Bacanya langsung uios. Hanya tidak punya lagi. Uios. Ya, namanya Wios. Nah, kata dewasa Wios ini, kata kamu bukan anak-anak, kamu bukan anak dewasa, tapi kamu anak gampangan. Anak gampangan itu
illegitimate son.